Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, James Purba dari Bandung. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Situasi pandemik atau new normal dan sebagainya, apapun yang terjadi, yang penting kita harus tetap produktif. Hari ini saya akan ngobrol lagi dengan teman-teman sekalian ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Anda itu bicara sebagai apa gitu. Saya bilang, saya ini digital enthusiast ya, orang yang antusias terhadap kemajuan dunia digital. Kemudian akhirnya saya bilang lah bahwa saya itu sebenarnya dari salah satu PJSP. PJSP ini adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran ya. Penyelenggara jasa sistem pembayaran. Di Indonesia itu ada 36 bank dan non-bank. Nah, ini logonya nih. Saya dari sinilah. Biar sekalian aja ya. Jadi saya berkompeten mensosialisasikan ini, membantu Bank Indonesia. Oke, topik yang paling hangat barangkali sekarang itu yang masih nggak habis-habisnya adalah Corona. Si Corona ini nggak habis-habis ini memang ini. Jadi kita coba bahas dulu lah ya. Jadi gini teman-teman sekalian, sekarang itu transaksi masih banyak yang senang dengan transaksi pergi KTM, uang tunai dan sebagainya. Itu nggak ada yang salah sebetulnya. Tapi pada situasi seperti ini nampaknya kita perlu mendengarkan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Jadi hubungannya, sebenarnya apa hubungan antara kris dengan pandemi corona ini? Kalau secara bercanda, mungkin kita bisa katakan hubungannya baik-baik aja sih. Baik-baik aja dalam pengertian satu dengan yang lain sebenarnya sangat berhubungan gitu. Ya, kris ini kan pembayaran non tunai, jadi nggak ada jarak kan? Nggak ada jarak gitu, ya. Jadi barcode-nya di sana, kemudian ada ini uang yang ada di HP ini ya, e-money atau bank ini kita arahkan ke krisnya, terjadi transaksi gitu. Nah, pandemi Covid ini sebenarnya kita masuk new normal juga. Sekarang itu kan diatur supaya kita itu jaga jarak gitu. Ya, jaga jarak. Artinya bahwa itu sudah benar-benar protokolnya gitu. Kalau kita lihat ini informasi dari ini dari WHO ini sebenarnya yang dikutip oleh Bank Indonesia ya. Media fisik seperti uang dan kartu memiliki risiko menjadi perantara penyebaran COVID yang lebih tinggi dari media contactless, artinya dari media kontak yang lainnya gitu ya. Jadi WHO juga menyarankan penggunaan contactless or mobile payment ya, mobile payment. Ini maksudnya ya, mobile payment disarankan oleh WHO juga gitu. Peneliti menemukan virus dapat bertahan di beberapa permukaan bahan termasuk uang ya. Termasuk uang dengan menyentuh bahan polimer tidak lebih besar dari menyentuh permukaan lainnya. Kita bisa lihat video seperti ini. Ya, kita lihat video seperti ini. Coba kita tonton dulu ini. Disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ya, ini kampanye dari pemerintah ya. Dari pemerintah, jadi ada baiknya kita ikutilah gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan video ini. New normal, berdagang di kaki lima. Nah, ini cocok untuk UMKM ya, pedagang-pedagang kaki lima, warung dan sebagainya.
Ya, semua kita harus hati-hati ya, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer sehingga semua bersih, si corona hilang atau tidak mau mendekat ya. Ini contohnya. Jadi bayarnya di sini menggunakan kris, ya. Lihat caranya ini, sederhana kan? Nah ini cara pakainya gitu ya. Cara pakainya tadi sederhana sekali gitu loh. Oke. Ya. Nah. Coba kita refer lagi apa yang dikempenkan oleh Bank Indonesia ya mengenai digitalisasi payment di era COVID ini. Pembayaran menggunakan kris memenuhi protokol COVID-19 social distancing. Coba lihat nih. Sekarang kita kan tatap muka dengan pedagang ya, harus jaga jarak ini. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Di sini krisnya. Jadi yang punya saldo di e-money maupun di bank ya, mobile banking itu bisa lakukan pembayaran ya. Pembayaran ke merchant atau pedagang-pedagang ini. Pembayaran menggunakan kris dapat dilakukan tanpa kontak fisik sama sekali. Ya. Jadi kalau ATM itu kita masih ada bekas-bekasnya gitu ya. Atau kalau bayar uang tunai seperti tadi itu, wah virusnya luar biasa itu, merajalela ya. Pelanggan cukup scan menggunakan ponsel dan kasir cukup memantau satu transaksi dari aplikasi. Kemarin ada teman saya ya, teman-teman saya yang senior bilang, apaan ini? Kok bikin susah gitu loh. Ya saya bilang nggak bikin susah ini, gampang sekali ya. Mungkin karena dia belum punya e-money atau jarang menggunakan mobile banking, sehingga nggak kebayang dia cara pakainya gitu ya. Oke. Tanpa tatap muka dengan pedagang. Nah ini bisa dilakukan sebenarnya tanpa tatap muka ini. Yaitu yang kemarin saya sudah ceritakan. Ya, krisnya itu dikirim. Ini contohnya pakai WA. Kalau mau bayar sesuatu, ya, atau ditayangkan di web, ya, ditayangkan di Instagram, ditayangkan juga di Facebook, YouTube dan sebagainya. Ya. Nah ini coba lihat ini. Dia pedagangnya ada di sini nih. Pedagangnya di sini. Kemudian orang ini nanti bayar saya nanti. Oke, saya bayar ya. Nah. Di scan, ini uangnya langsung masuk kemari. Nah, video saya yang kedua waktu itu mengenai sosialisasi tempat ibadah. Nah, sekarang kita dari rumah pun kita bisa melakukan berikan persembahan, memberikan perpuluhan, donasi dan sebagainya. Kris ditransaksikan tanpa tatap muka, ya. Nah, kebayang itu kan kalau tadi ini pedagang ya masih ada tatap muka tapi jaga jarak, sedangkan kalau basisnya dari internet ya kita kirimkan aja krisnya, sudah selesai. Karena dapat dengan mudah didistribusikan via aplikasi messaging dan konsumen dapat dengan mudah melakukan scan langsung file kris yang diterima ya, kebayang kan? Nah. Oke, nah ini sesuai dengan judulnya, kris itu ada cara bayar new normal sebetulnya kalau kita kaitkan dengan judul tadi ya. Jadi cara hidup new normal gak usah diajari lah sekarang ya. Tinggal mau nggak praktek. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Kemudian bisnis ala new normal sekarang itu ya kita jualan online, sekolah rapat Vicon, negosiasi by Vicon dan sebagainya ini. Bervikon lagi sekarang itu ya. Nggak hanya kangen-kangenan pakai Vicon tapi juga bisa berbisnis. Kemudian bertransaksi ala normal itu apa? Nah ini dia sebenarnya. Salah satunya kris ya. Salah satunya kris. Ya, mobile banking juga iya. Mobile banking kan kita masih masukkan nomor ya, nomor rekening segala macam. Nah, sementara kalau e-money kita tinggal hadapkan HP kita ini gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang lagi ya, manfaatnya itu ada praktis ini bagi merchant, kemudian lebih menyehatkan, penjualan juga akan lebih bagus, ya risikonya bisa kita tekan dan ini kekinian ya, trendy. Oke. Nah ini coba kita lihat ya, penggunaan kris di tengah pandemi COVID ini. Sekarang kita bisa menyumbang atau mendonasi melalui ini hanya dengan men-scankan scan e-money atau m-banking kita kemari gitu ya, ke Palang Merah. Kemudian ini ada untuk persembahan ya, persembahan ini ke gereja-gereja misalnya ya,
bisa juga kemarin itu ada yang ke masjid, ada yang donasi-donasi. Kalau kita lihat kemarin ada konsernya di Kempot itu ya, itu semua menggunakan kris ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini kan tidak ada berhadapan dengan langsung, ada medianya gitu. Kebayang ya? Kemudian coba kita lihat ini. Nah, ini penggunaan kris itu di mana sebetulnya gitu loh. Masih ada yang curiga kemarin begitu saya katakan kris ini memudah pembayaran. Terus ada yang jangan-jangan ini multi level katanya gitu. Wah, multi level saya bilang. Multi level juga bisa pakai ini. Kurang lebih begitulah ya, tapi ini bukan multi level ya. Coba kita lihat pengguna-penggunanya ini di mana-mana ini. Mulai segala macam pedagang, tukang jamu juga bisa ini nih. Jualan di pasar, ya, jualan di pasar. Di toko obat-obatan, ya, ini di pasar, ya, dan sebagainya. Toko minuman, ya, semua buah, ya. Nah, ini semua bisa ini. Ini barangkali kalau ada event misalnya pengumpulan dana ya tinggal hadapkan aja krisnya, uangnya pindah gitu. Oke, nah kesimpulannya apalah? Satu QR code untuk seluruh pembayaran. Teman saya kemarin mengatakan, ngapain kita ini? Saya kan bisa pakai GoPay, pakai OVO katanya gitu ya kan. Iya, tapi kalau dengan kris ini segala macam e-money atau mobile banking itu tinggal satu aja gitu, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Jadi ini disederhanakan ya. Ya nih, jadi kawan-kawan semua ya, saya ingin ulangi lagi ya, pembayaran ini solusi terkini yang dibaca kris ini, kris ya, bukan kris golok. Jadi pembayaran menggunakan QR code ya. Kadang-kadang di suatu perusahaan itu QR code-nya sudah ada ya, ada di suatu BUMN itu QR code sudah ada dia. Mereka ada pembayaran lokal ya, lokal. Jadi nggak kenal dengan yang lain. Nah, sekarang QR code itu kalau diintegrasikan dengan kris itu akan saling kenal. Salah satu fitur metode pembayaran digital sehari-hari yang terhindar dan terintegrasi diaplikasikan di mobile banking ya, dibaca kris kreasi Indonesia. Ya bisa juga pengertian kris ini kreasi Indonesia ya, terintegrasi di mobile banking. Nah, sederhananya sebenarnya kalau bahasa simple ya, ini uang HP gitu ya. Jadi uang itu ada di HP, saldonya ada di e-money, saldonya ada di bank ya, mobile banking ya. Jadi kalau kita punya QR code nggak ada saldonya juga nggak bisa gitu ya. Nah, kris satu standar untuk pembayaran nasional untuk semua aplikasi pembayaran ya. Nah, itu tadi satu QR saja gitu loh untuk pembayaran nasional. Kemudian dibangun, nah ini poin yang penting ini, dibangun bersama oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia gitu. Ketika saya sosialisasi ini kemarin saya ditanya, ya, Anda itu siapa gitu loh ya kan? Saya bilang saya itu membantu Bank Indonesia untuk mensosialisasikan. Jadi ini bukan produk dari perusahaan saya atau produk dari perusahaan apa gitu. Ini dibangun bersama oleh Bank Indonesia. Jadi untuk semua rakyat Indonesia. Melibatkan penyelenggara bank, BCA, bla 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 ya. Non-bank, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sope, GV e-money, di mana saya sekarang itu menjadi digital entusiasnya ya. Di sana juga yang baru-baru juga ada ini, yang non-bank ya. Yang non-bank itu ada sekitar 14 sekarang ya. Ya. Kris menghubungkan dengan sumber dana untuk pembayaran yang dimiliki oleh nasabah sendiri seperti tabungan, bank, dan uang elektronik. Nah, itu tadi ya. Kalau kita sudah punya krisnya, itu artinya di belakangnya itu ada bank, ya, ada e-money, ada saldonya, ya, itu ya. Nah, kemudian kris sudah terhubung dengan antar bank dan non-bank. Non-bank tadi itu yang e-money tadi ya. Ini sederhana ini sebenarnya ini. Jago ini pemerintah sekarang ini. Nah, ini manfaat kris. Kalau Anda pedagang, pengusaha besar, kecil, menengah, ya, ditanya apa manfaat kris bagi merchant pedagang ya. Ya, yang pertama itu ini mengikuti tren. Ya, katakan inilah kita lewatin mengikuti tren ya, karena memang kita harus mengikuti tren sekarang ini ya, ikutin tren. Ingat nggak dulu ketika jalan tol itu dipaksa pakai e-money, semua kan komplain ngapain sih pakai e-money gitu. Nah, sekarang setelah kita ikuti menggunakan e-money, jalan tol kan jadi lagi bagus gitu loh. Nah, itu tren itu sekarang. Kemudian menerima pembayaran secara higienis. Nah, ini tadi bebas dari virus ya, udah jelas ya. Transaksi tercatat dan langsung masuk rekening. Nah, langsung masuk rekening. Karena pertanyaannya, loh, kok melalui perusahaan swasta yang ngumpulin uang swastanya siapa gitu.
Nah, saya ingin katakan itu udah ada aturan sendiri oleh Bank Indonesia ya. Itu dia semua prosesnya ini mulai dari collectingnya sampai pembayarannya itu diawasi oleh Bank Indonesia ya. Ada switching, ada issuer dan sebagainya ya. Yang ribet-ribet lah itu regulasi lah. Percaya aja kita dengan regulasi. Tidak perlu ada uang kembalian. Nah ini nih, kalau pakai uang tunai kan pakai ya virusnya banyak lah ya, virusnya banyak ya. Tidak perlu ada uang kembalian, kemudian bebas risiko pencurian uang dan uang palsu ya. Non tunai ya, sekali lagi ini non tunai. Jadi nggak ada uang kita, HP kita hilang pun barangkali nggak otomatis uang kita hilang gitu, karena saldonya ada di e-money atau di bank ya. Jadi nggak ada uang palsu. Kemudian membangun kredit profile dengan mudah. Nah ini berguna nanti kalau UMKM itu ingin naik kelas, minjam uang di bank, nanti akan dilihat ini, mungkin perbankan akan nanya bagaimana penggunaan KRIS-nya selama ini, transaksinya ya, hanya ditunjukkan saja bahwa di sana itu selama ini transaksi jalan dengan baik. Murah dan bebas biaya bagi usaha mikro. Jadi gini, untuk mendaftarkan sebagai pengguna KRIS itu gratis sama sekali, nggak ada bayar-bayar ya, nggak ada bayar-bayar. Nah, merchant itu nanti hanya dikenakan 0,7%, kecil sekali. Kalau 100.000 uangnya 700 perak untuk transaksi 100.000. Itu nanti penjelasan berikutnya lah ya. Kemudian nah sekarang situasinya ya, hampir 3,5 juta merchant di Indonesia telah merasakan manfaat penggunaan KRIS. Termasuk 50.000 diantaranya sektor kesehatan ya. Makanya ini coba lihat nih. Ini supaya kita sehat semua, beli obat pakai KRIS ya. Ini pakai KRIS nih ya. Tinggal tunggu notifikasi, baca notifikasi di HP pengguna ya. Semuanya berjalan lancar. Udah mau selesai nih, karena saya bikin video ini nggak panjang-panjang ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanya di bawah ini ya. Penyelenggaranya siapa ya gitu. Ada kemarin nanya ke saya itu, aman nggak ini ya kan, ya aman apanya dulu nih, aman regulasinya atau aman teknis. Nah dua-duanya terjawab. Secara regulasi aman ya, ini Bank Indonesia. Secara teknis juga sangat aman, karena di situ melibatkan, kemarin saya bilang kan, ada issuer, ada acquirer-nya, ada switching, ada pendukung lainnya, dan itu ada di Bank Indonesia. Dan organisasi dari Asosiasi Pembayaran Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI, juga ada di dalamnya. Coba perhatikan ini ya, ini bank-bank, ini bank-bank ini yang sudah kita kenal. Anda semua barangkali udah punya rekening di bank ini ya. Nah kemudian di yang non bank ini nih, ini ada 14 ini ya. Yang udah kita kenal nama-namanya. Kita punya saldo aja di sini. Ini ada Telkom nih. Telkom, kemudian ada Doku, ada yang ini sering kita lihat di TV ya. Ini juga ada gudang voucher yang paling belakang ini, tapi paling semangat nih sekarang ini saya lihat ya. Nah, pertanyaannya cara pendaftarannya gimana? Nah, cara pendaftarannya pergi aja kemari ya. Datang kemari, atau mungkin mereka ada media-medianya. Ada akurir ya, emang akuisisinya, ada surveyornya, ada petugasnya gitu yang menghubungi kita ya. Sebenarnya pendaftaran itu harus face to face, sebenarnya aturannya seperti itu ya. Tapi sekarang dengan situasi seperti ini mungkin ada cara-cara lain yang diambil oleh PJSP ya, tapi tetap mengacu kepada BI ya. Ini isi form ya, rekening bank, foto dalam toko ya, foto selfie ya, tampak depan toko, data-data nama merchant, email dan sebagainya ya. Kirim dokumen dibutuhkan ke penyelenggara PJSP. Nah, kirim kemari. Nah, ya. Ini sebut dia dapatkan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran ya. Ini butuhkan tunggu nanti. Itu secara tersistem semua ya. Kemudian cek settlement hasil transaksi. Gampang ya. Nah, ini dia cara pendaftarannya ya. Saya ulang lagi, setiap video ini selalu saya sampaikan seperti ini gitu. Nah, ini salah satu contoh penampakan dari KRIS itu. Ini salah satu contoh KRIS. Anda bisa coba tembak kemari, dia muncul nggak namanya gitu. Nah, di sini ya, ini ada semua tadi logo-logo yang tadi itu ya, logo-logo dari bank, e-money segala macam ini ya. Ini yang ada izin dari Bank Indonesia ya, harus ada izin dari Bank Indonesia, bukan izin dari RT ya. Mungkin begitu kawan-kawan sekalian ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa KRIS ini adalah program yang sangat baik pada situasi seperti sekarang ini. Mungkin respon
teman-teman belum banyak gitu, bahkan ada yang curiga, ada yang apa lagi nih gitu. Tapi percayalah, ini program pemerintah yang sangat bagus untuk kita gunakan pada situasi seperti sekarang ini ya. Jadi non tunai, ya, tidak ada jarak, ya, bisa melalui web, bisa melalui media-media lainnya gitu ya. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui YouTube ini, atau boleh japri ke saya yang pernah kontak dengan saya. Saya terima kasih, tetap semangat kawan-kawan semua ya. Pandemik ini saya percaya juga akan berakhir. Tapi kalaupun kita hidup di era neo normal dengan tetap ada si corona ya, kita masih ada kris untuk melakukan counter ya, untuk melindungi hidup kita semua. Begitu dulu dari saya. Terima kasih. Salam dari Bandung. Oke?